Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 Asesmen Psikologi Tes Kognitif dengan anggota Habibah, Anggita Resti Palupi, dan Rizky Tri Oktaviani. Kami akan memaparkan mengenai sejarah, kajian utama, serta aplikasi teori inteligensi dari Joy Paul Guilford. Sejarah munculnya konsep. Joy Paul Guilford merupakan psikolog berkebangsaan Amerika yang lahir di Marquette, Nebraska pada tanggal 7 Maret 1897. Guilford banyak meneliti tentang inteligensi manusia, termasuk meneliti perbedaan penting antara produksi divergen dan konvergen. Sejak kecil, Guilford memiliki kebiasaan untuk mengamati perbedaan kemampuan di antara anggota keluarganya sendiri. Guilford pernah menjabat sebagai Direktur Klinik Psikologis Universitas Cornell dan banyak melakukan pengujian kecerdasan pada anak. Selama Perang Dunia Kedua, Guilford bekerja di Unit Penelitian Angkatan Udara Amerika Serikat dan membentuk sebuah proyek yang mengidentifikasi 8 kemampuan intelektual spesifik yang penting untuk menerbangkan sebuah pesawat. Setelah perang berakhir, Guilford bergabung pada Fakultas Pendidikan di University of Southern California dan memulai riset mengenai faktor-faktor inteligensi, serta mempublikasikannya dengan nama Structure of Intellect Theory. Guilford terus melakukan penelitian tes kecerdasan dengan fokus utamanya adalah berpikir, divergen, dan kreativitas. Hingga beliau meninggal pada tanggal 26 November 1987 di Los Angeles. Selanjutnya adalah kajian teori utama. Teori intelijensi yang dikembangkan Joy Paul Guilford ini bernama Structure of Intellect atau biasa disingkat dengan SI atau SI. Teori ini lebih mengarah ke arah kreativitas. Hal ini dibuktikan pada penelitian tahun 1869. Guilford pernah melakukan penelitian mengenai kecerdasan tentang teori ini dengan subjeknya orang-orang yang jenius. Teori milik Guilford ini menjelaskan bahwa intelijensi atau intelektual diartikan sebagai suatu kemampuan individu dalam menjawab melalui situasi sekarang untuk semua peristiwa di masa lalu dan mengantisipasi masa yang akan datang. Jadi di teori Guilford ini semua pemikiran individu itu ada hubungannya dengan masa lalu. Jadi kecerdasan dalam menjawab juga ada hubungannya dengan masa lalu. Guilford dalam model Structure of Intellect ini menjelaskan bahwa kreativitas yang dimiliki individu pada dasarnya berkaitan dengan proses berpikir konvergen dan divergen. Konvergen adalah proses berpikir di mana dia memberikan satu-satunya jawaban yang benar. Jadi di pemikiran dia cuma ada satu jawaban. Sedangkan divergen adalah proses berpikir yang memberikan serangkaian alternatif jawaban beragam. Jadi di pemikiran individu ini banyak alternatif jawaban lain untuk mencapai tujuan awal jawaban dia. Menurut Guilford, kreativitas adalah suatu proses yang sifatnya divergen. Guilford meyakini bahwa standar tes intelijensi pada masa itu tidak mendukung proses berpikir divergen karena hanya berfokus pada proses berpikir konvergen. Kenapa? Karena pada masa itu pola pendidikan tradisional masih kurang memperhatikan proses pemikiran divergen, sedangkan jika dikembangkan, proses pemikiran divergen ini mampu menghasilkan kemajuan atau mendorong kemajuan yang beragam pada ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah karakteristik pemikiran divergen. Yang pertama ada kelancaran, yaitu kemampuan untuk menghasilkan sejumlah besar ide-ide atau solusi masalah dalam waktu singkat. Jadi ini lebih ke seberapa singkat individu mampu menemukan ide. Yang kedua ada fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk secara bersamaan mengusulkan berbagai pendekatan untuk masalah tertentu. Ini lebih ke bisa nggak individu itu menemukan pendekatan atau ide baru secara bersamaan gitu, nggak cuma satu aja, tapi lebih dari satu kalau bisa, untuk menyelesaikan masalah tertentu. Yang ketiga ada orisinalitas, yaitu kemampuan untuk memproduksi hal baru atau ide-ide baru. Ini individu mampu memproduksi ide barunya sendiri ya. Terus yang terakhir atau yang keempat ada elaborasi, yaitu kemampuan untuk melakukan sistemasi atau mengatur rincian ide di kepala dan membawanya keluar. Ini adalah kemampuan individu untuk mengeluarkan idenya atau pemikirannya untuk menyelesaikan masalahnya di dunia nyata. Structure of Intellect. Jadi menurut Guilford, Structure of Intellect ini terdiri dari 180 kemampuan yang berbeda
Dengan implementasinya berbentuk kubus atau kotak yang berdimensi 3. Dengan ketentuan masing-masing dimensi ini melambangkan atau mewakili faktor-faktor intelektual yang ada, seperti konten, produk, dan operation. Bisa kita lihat seperti gambar di bawah ini atau di samping. Nah, dari model ini atau dari pemikiran Guilford ini bisa kita ketahui bahwa intelijensi individu tidak dapat diukur menggunakan alat atau alat ukur yang hanya menghasilkan satu skor tunggal saja. Dimensi dari structure of intellect yang pertama yaitu contents atau isi, merupakan jenis atau bidang informasi yang luas, substantif, dan mendasar. Dimensi ini terdiri dari 5 subkategori. Pertama, visual, yaitu informasi yang berupa figur atau visual atau bentuk yang menggambarkan keadaan suatu objek. Setiap input yang diproses yang berupa gambaran suatu objek dari bentuknya diklasifikasikan sebagai isi yang figural. 2. Simbolik, yaitu informasi yang diproses dapat mempunyai bentuk yang sama seperti isi figural, namun arti yang dikehendaki merupakan penggambaran objek lain, jadi merupakan sesuatu yang lain, bukan objek itu sendiri. 3. Auditory, yaitu informasi dirasakan melalui pendengaran. 4. Semantik, yaitu informasi yang harus diproses berupa input yang disajikan secara lisan. 5. Behavioral, yaitu informasi yang diterima berupa perilaku orang lain. Isi kemampuan inilah yang dapat disamakan dengan konsep intelijensi sosial menurut teori Thorndike, yaitu suatu kemampuan yang kita gunakan sehari-hari. Dimensi yang kedua adalah operation, merupakan jenis kegiatan atau proses intelektual utama. Hal-hal yang dilakukan organisme dalam memproses informasi. Informasi didefinisikan sebagai apa yang dibedakan oleh organisme. Dimensi ini terdiri dari 6 subkategori. Yang pertama, cognition, yaitu proses penemuan suatu informasi atau pengenalan kembali suatu informasi. Yang kedua, retensi memori, yaitu kemampuan untuk mengingat informasi. Yang ketiga, recording memory, yaitu kemampuan untuk mengkodekan informasi atau ingatan yang segera. 4. Convergent production, yaitu kemampuan memanfaatkan informasi yang diterima guna mencapai satu jawaban atau satu penyelesaian yang benar. 5. Divergent production, yaitu proses memperoleh berbagai jawaban yang baik dari informasi yang diterima. Proses ini mencerminkan kemampuan berpikir kreatif. 6. Evaluation, yaitu kemampuan untuk menilai setiap segi evaluatif, seperti baik buruk atau benar salah, termasuk penilaian berdasarkan moral atau moral judgment. Dimensi yang ketiga adalah product, yaitu bentuk dasar yang informasinya diambil dalam pemrosesan organisme terhadapnya. Dimensi ini terdiri dari 6 subkategori. Yang pertama, unit, yaitu produk satuan berupa suatu respon tunggal, misal X. 2. Kelas, yaitu produk kelas berupa respon dalam bentuk kelompok kelas, misal X, Y, Z. 3. Relation, yaitu produk yang dinyatakan dalam bentuk satuan yang saling berhubungan atau dalam bentuk hubungan di antara satuan-satuan, misal X sama dengan Y. 4. Sistem, yaitu respon yang strukturnya terorganisasikan secara keseluruhan. 5. Transformation, berupa transformasi atau perubahan satu jenis produk ke dalam bentuk atau jenis produk yang lain. 6. Implication, berupa produk yang hasilnya berlaku pula di luar data yang diproses. Contoh aplikasi teori. Yang pertama, penghitungan operasi aljabar. Murid diberikan beberapa soal operasi hitung aljabar. Kemudian guru membebaskan murid menyelesaikan soal tersebut sesuai dengan cara alternatif pengerjaan yang mereka anggap lebih cepat untuk menjawab soal. Dengan hal ini, siswa mampu mengerjakan soal sesuai dengan kreativitas berdasarkan pengalamannya masing-masing. 2. Permainan menyusun Lego. Saat jam bermain penyusunan Lego, seluruh siswa dan kanak-kanak diminta untuk membentuk sebuah bangunan. Bangunan yang dibentuk oleh siswa pun berbeda-beda. Ada yang berbentuk rumah, masjid, dan lain-lain. Perbedaan bentuk bangunan ini didasarkan pada pengalaman dan kreativitas masing-masing siswa. Sekian penjelasan mengenai sejarah, kajian utama, serta aplikasi teori intelijensi Joel Paul Guilford.
Semoga video ini dapat menambah informasi dan wawasan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.